Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lanjutan tugas besar. Jika sebelumnya Anda sudah dapat sharing dari pengembangan tugas besar Anda, di mana video-video sebelumnya adalah operasi-operasi utama yang harus disediakan di tugas besar Anda. Sekarang kita akan mencoba fitur tambahan, di mana karena saya membuat ATM, maka saya akan membuat layanan transaksi untuk nasabah. Jadi fitur-fitur sebelumnya itu adalah fitur-fitur untuk halaman admin. Sekarang saya akan membuat untuk halaman nasabah, di mana jika Anda sebagai tim yang mengembangkan retail, Pasundan Mart, mungkin saja bisa menggunakan transaksi untuk konsumen. Kalau Anda sebagai orang yang mengelola data karyawan, bisa saja sebagai karyawan itu sendiri. Dan jika Anda sebagai orang yang mengelola data buku, bisa saja sebagai pembeli. Jadi login sebagai pembeli, itu yang bisa dilakukan. Sehingga di sini saya menambahkan komentar bahwa yang transaksi sebelumnya yang sudah kita coba, yang sudah kita sharing, itu lebih ke transaksi admin. Kali ini kita akan fokus ke transaksi konsumen atau nasabah. Sehingga di sini saya akan menambahkan beberapa fitur. Yang pertama adalah saya akan menambahkan pembatas dari komen ini, yaitu transaksi user. Itu transaksi yang akan dilakukan pada menu user. Jadi nanti di main kita akan buat login terlebih dahulu. Dia akan mengidentifikasi apakah yang login adalah admin. Jika admin, dia akan menggunakan layanan menu yang sudah kita buat. Jika dia bukan admin dan dia adalah konsumen, maka dia akan mendapat layanan yang akan kita buat saat ini. Oleh karena itu, di sini saya akan membuat sebuah prosedur menu nasabah yang menampilkan akan ada layanan apa saja. Karena saya ATM, berarti bisa menabung, bisa menampilkan saldo rekening dari nasabah yang login, bisa transfer ke rekening yang lain, dan bisa mencetak log transaksi. Jadi bisa melihat history dari transaksi-transaksi yang ada. Jika Anda yang retail, bisa saja Anda melihat stok dari barang, atau misalnya mencari barang apakah ada atau tidak, atau misalnya mencari barang yang harganya sekian. Misal Anda mencari harga yang di bawah 10.000. Jika Anda adalah yang perpustakaan, bisa saja konsumen mencari apakah ada buku ini dan apakah buku apa saja yang sedang tersedia, atau bisa mengecek apakah Anda masih dalam tahap boleh meminjam atau sudah mendekati proses pengembalian. Jika Anda karyawan, bisa saja Anda mengganti nama dari Anda, atau bisa saja Anda menghitung total gaji dengan cara menginputkan lembur, nanti diakumulasi lembur dikali per jamnya berapa ditambah total gaji, sehingga bisa mengetahui kira-kira berapa total gaji dari karyawan yang sedang login. Jadi silakan Anda membuat menu sendiri untuk user. Lalu berikutnya apa? Saya di sini menyediakan sebuah prosedur yang baru. Karena saya merupakan yang mengembangkan dari ATM, berarti ada pengecekan apakah yang login itu adalah nasabah atau bukan. Sehingga di sini saya akan mengecek ke array saya. Kalau Anda yang retail, tentunya tidak akan login sebagai minyak, tidak akan login sebagai gula. Silakan Anda login dengan menggunakan hardcode saja. Misal, jika username adalah konsumen dengan password tamu 1234, buat saja seperti itu. Jadi tidak perlu ada seperti ini. Tapi jika Anda yang karyawan, mungkin perlu menggunakan ini dengan cara mengecek apakah loginnya sesuai dengan atau terdapat pada data karyawan yang login. Di sini saya menginputkan berdasarkan nomor rekening dan PIN, itu sebagai username dan password. Jika Anda yang karyawan, bisa saja memasukkan nomor ID karyawan dan nama. Bisa saja seperti itu. Silahkan dibuat sekreatif mungkin.
Lalu apa yang dilakukan? Kita akan menyediakan kode. Kode ini yang akan menyimpan elemen keberapa. Jadi kalau misalnya saya login, dia akan mengecek di array. Saya itu nasabah keberapa di array, elemen keberapa di array. Misalnya saya adalah elemen kedua, maka nilai elemen itulah yang akan disimpan. Urutan elemen itulah yang akan disimpan. Sehingga nanti transaksi berikutnya tidak perlu lagi mencari apakah ada atau tidak. Karena kita sudah menyimpan di urutan keberapa di array. Dengan cara saya akan melooping dan akan membandingkan apakah nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekening yang diinputkan dan PIN-nya sama dengan PIN yang diinputkan. Jika iya, maka saya akan menyimpan urutan elemennya. Sehingga jika tidak ada, dia akan tetap mengembalikan min 99. Jika ada, akan mengembalikan berdasarkan urutan elemen yang didapat setelah validasi username dan password. Jadi ini adalah untuk mengecek dan menyimpan yang login itu berada di urutan keberapa di elemen array. Silakan Anda pause dan Anda mengikuti apa yang saya buat ini. Berikutnya kita akan isi saldo. Karena tadi ada isi saldo, maka di sini pun saya menyediakan prosedur isi saldo, di mana yang akan diterima menggunakan parameter adalah tadi ada di urutan keberapa atau elemen keberapakah nasabah yang sedang login, dan itulah yang dikirim lewat parameter. Sehingga saat saya masuk ke prosedur ini, saya cukup meminta masukkan nominal uang yang ingin Anda masukkan, lalu user akan memasukkan misalnya 1 juta, maka otomatis kita tidak perlu lagi mencari ada di array keberapa yang login karena saya sudah menyimpan urutan keberapa, dan dia akan men-set saldo karena akan memasukkan saldo yang baru dengan cara mengupdate. Update-nya bagaimana? Kita get saldo dulu, jadi saldo sebelumnya ditambahkan dengan uang yang baru diinputkan. Maka otomatis hasil jumlahnya akan dimasukkan ke saldo yang baru. Berikutnya, setelah berhasil, maka saya akan mencetak print line bahwa sudah berhasil. Dan berikutnya adalah tentunya karena ada log, saya akan membuat transaksi ini, yaitu tulis truk, di mana saya akan menuliskan bahwa nasabah dengan nomor rekening sekian telah mengisi uang sebesar sekian. Dan jika berhasil, karena array sudah dirubah dengan saldo yang baru, maka file pun harus dirubah. Maka kita menggunakan tulis file yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk tulis truk ini, Anda bisa lakukan selanjutnya. Jadi silakan Anda pause dan Anda tuliskan proses ini sebagai contoh untuk updating nilai. Misal Anda mau merubah harga buku atau harga minyak misal. Berikutnya, untuk tulis truk, untuk menuliskan log, dilakukan sama seperti tulis file. Hanya bedanya apa? Bedanya adalah dia bernilai true karena kita akan terus menambahkan dari tulisan sebelumnya. Jadi terus tambah. Jadi kalau ada lognya sudah 1000, maka otomatis jadi nambah 1001 data. Caranya bagaimana? Kita akan menerima inputan string dari prosedur yang akan menuliskan log. Lalu kita sediakan file baru. Di sini saya membuat namanya struct.txt. Jadi silakan Anda membuat file baru dan buat dengan nama yang disesuaikan dengan di prosedur ini. Lalu kita kirim hasil dari penerimaan parameternya, flush dan close. Maka otomatis dia akan dituliskan ke struct. Silakan Anda pause untuk menuliskan prosedur ini. Berikutnya adalah cek saldo. Cek saldo hanya untuk menampilkan berapa jumlah saldo dari nasabah yang sedang login. Sehingga di sini parameternya pun sama, hanya mengirimkan urutan dari nasabah yang sedang login. Lalu apa yang dilakukan? Kita tinggal mengget saja dari nasabah yang sedang login. Jadi di sini tinggal nasabah, lalu ada di urutan keberapa di array, get saldo rekening, maka dia akan muncul. Di sini tidak perlu menambahkan tulis truk. Kenapa? Karena hanya menampilkan saldo, transaksinya tidak ada perubahan, sehingga tidak perlu dituliskan ke tulis truk atau tulis file. Silakan Anda pause untuk mengikuti. Berikutnya adalah layanan transfer. Di sini
kita akan menggunakan layanan transfer. Sama seperti prosedur lainnya, hanya menerima parameter satu, yaitu urutan array dari nasabah yang login. Lalu di sini kita akan mengecek nomor rekening yang dituju adalah nomor rekening yang mana. Berikutnya adalah kita akan mencari ada di manakah nomor rekening yang kita tuju. Apakah tercatat atau tidak? Jika ada, maka kita akan dapatkan nomor urutnya seperti cek nasabah tadi. Jadi kita akan mendapatkan tujuan kita itu di array yang kita miliki ada di urutan keberapa. Kalau ini adalah urutan pengirim, kalau ini adalah urutan penerima. Berikutnya, jika dia tidak sama dengan 99, berarti ada datanya, maka yang akan ditanyakan pertama adalah akan mengirimkan uang berapa. Tentunya kita akan menampilkan saldo sekarang dulu dari pengirim untuk memberitahu bahwa saldo Anda tinggal 1 juta misalnya. Lalu tanyakan mau mengirim berapa. Misalnya dituliskan 1.500.000, maka di sini akan dijaga. Jika get saldonya lebih besar dari besaran uang yang akan ditransfer, maka boleh. Tapi kalau tidak, akan menuliskan saldo tidak cukup. Jika uang Anda 2 juta dan Anda ingin mengirimkan 500.000, tentunya bisa. Maka yang akan dilakukan adalah update dulu set saldo pengirim dengan cara get saldo rekening dikurangi besaran uang. Sedangkan untuk penerima, kita akan menggunakan cara yang sama. Set saldo rekening, lalu get saldo rekening dari penerima ditambah besaran uang, maka otomatis ditambahkan dengan uang yang dikirimkan oleh pengirim. Jika berhasil, kita akan mencetak bahwa telah berhasil mengirimkan sekian ke rekening sekian. Begitupun juga kita akan menuliskan ke struk bahwa nomor rekening sekian mengirimkan uang sebesar sekian ke rekening sekian. Dan jangan lupa kita update juga file kita. Ini adalah jika saldo tidak cukup, jika inputan yang ingin ditransfer lebih besar dari saldo sehingga tidak akan dilayani. Dan ini untuk rekening yang tidak ada, yang bernilai min 99 karena di array tidak ada. Silakan Anda pause dan Anda ikuti prosedur ini. Berikutnya adalah untuk mencetak log transaksi. Di sini saya hanya menampilkan saja. Jadi di sini sama seperti menampilkan tulisan saja. Caranya bagaimana? Silakan Anda mengikuti tulisan yang ada di depan. Silakan Anda pause. Jika sudah, kita akan pindah ke ATM main. Sebelumnya, Anda sudah mempunyai blok seperti ini. Sekarang kita akan membagi lagi. Kita akan menyediakan halaman login terlebih dahulu. Sehingga di sini kita akan disediakan 3 variabel. Variabel pertama adalah bolehan ulang, adalah untuk membuat pengulangan penggunaan aplikasi. Lalu ada string s ulang. Fungsinya adalah untuk menerima inputan apakah masih ingin menggunakan aplikasi ini atau login ulang, atau apakah ingin keluar. Lalu ini adalah indeks nasabah yang akan menyimpan ada di urutan keberapakah elemen dari nasabah yang login. Lalu kita buat pengulangan dengan menggunakan bolehan ulang ini. Selama bolehan ulang true, maka aplikasi akan berputar. Di dalamnya apa yang akan dibuat? Jadi silakan Anda buat dulu while berulang kurawa buka dan tutup. Di dalam kurawa dan buka dan tutup itu kita sediakan dulu untuk login. Akan menerima username dan password. Username ini bisa saja menggunakan kalau Anda karyawan berarti nomor ID karyawan dengan nama dari karyawan. Di mana di sini saya menggunakan, admin pun menggunakan hardcode. Jadi bisa saja untuk yang retail atau untuk perpustakaan atau yang buku, else if-nya pun gunakan hardcode. Jadi nanti di sini bisa saja menggunakan user equals ignore cache tamu dan pass equals ignore cache
tamu 1, 2, 3, 4 silakan. Yang penting bisa membedakan mana tamu dan admin. Silakan Anda sediakan if dan else seperti ini. Masalah isinya dari admin dan password seperti apa saya bebaskan. Berikutnya, di else maka kita akan fokus ke menu nasabah yang tadi saya buat. Di awal tentunya saya akan mengecek apakah nasabah itu adalah nasabah yang tercatat. Maka saya akan mengakses prosedur cek nasabah tadi. Lalu saya akan mengecek jika dia masih bernilai min 99 maka username dan password Anda salah. Kenapa? Karena tidak ada di array. Tetapi jika dia tidak sama dengan min 99 berarti dia terdapat di array dan tercatat sebagai nasabah. Maka akan muncul selamat datang di menu nasabah. Berikutnya apa? Berikutnya saya akan menggunakan while. Sama seperti admin ini. Silakan Anda copy paste ini dan masukkan ke sini. Lalu yang berikutnya apa? Di dalam menu ini kita tampilkan menu nasabah karena akan berbeda isinya. Lalu menerima inputan sama seperti yang sebelumnya di halaman admin. Switch menu sama, hanya saja ke 1, 2, 3, dan 4 sesuaikan dengan prosedur yang kita buat. Karena saya tadi ada isi saldo, cek saldo, transfer, dan cetak struk, maka inilah yang saya buat untuk menu nasabah. Silakan Anda pause untuk menambahkan ini di halaman atau di if else-nya nasabah. Jika sudah, maka akan muncul ini, dan ini ingat, ini di luar if else. Kita tambahkan pertanyaan. Asumsinya adalah jika dia sudah keluar dari menu nasabah atau keluar dari menu admin, akan ada pertanyaan. Apakah Anda ingin login ulang atau menggunakan ulang aplikasi ini? Jika tulis ya, maka dia akan login ulang. Maka akan menerima inputan lewat S ulang. Tapi jika dia tidak S ulang dan bernilai Y, berarti selain Y, maka dianggap dia ingin keluar. Oleh karena itu dia akan dinilai false dan otomatis akan muncul terima kasih dan akan keluar dari aplikasi. Jadi silakan Anda pause untuk menuliskan ini. Silakan Anda tuliskan ini. Jika sudah, apa yang akan dilakukan berikutnya? Yang akan dilakukan berikutnya adalah kita memasukkan menu ini. Jadi while ini kita akan masukkan, kita cut dan masukkan ke main atau ke menu admin seperti ini, dan kita rapikan, maka aplikasi telah berhasil. Kita coba jalankan. Di sini saya akan mencoba login sebagai Moza. Masukkan nomor rekening, lalu passwordnya adalah 8080. Maka selamat datang Moza. Tampil saldo, maka tampil saldo adalah 7.700.000, sama seperti yang ada di file text. Apa yang akan dilakukan berikutnya adalah saya akan transfer. Transfer ke siapa? Saya akan transfer ke Mola. Saya copy paste saja. Maka rekening yang dituju adalah Mola. Lalu saldo Anda sekarang 7.700.000. Transfernya akan berjumlah berapa? Saya akan transfer 700.000. Maka otomatis sisa saldo dari Moza adalah 7 juta. Dan kita lihat apakah benar sudah terupdate, dan yang Mola pun yang tadinya 6 juta menjadi 6.700.000 sudah bertambah. Dan kita lihat di cetak log transaksi apakah dicatat, maka akan dicatat. Rekening ini mengirimkan 700.000 ke rekening ini. Lalu kita akan coba menabung. Moza akan coba menabung. Berapa nominal yang akan dimasukkan? Saya akan menabung 2 juta. Maka otomatis saldo dari Moza akan 9 juta. Kita lihat, otomatis dia jadi 9 juta. Dan kita cetak log lagi, maka catatan pun
sudah dimasukkan. Kita keluar dan kita selesai. Saya tulis no, maka aplikasi telah berakhir. Itu adalah fitur tambahan di mana Anda akan mendapatkan nilai lebih dari fitur-fitur tambahan ini. Silahkan mencoba, di mana operasi utamanya ada di rangkaian video sebelumnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.